semuanya, kembali lagi. Video kali ini saya akan melanjutin video sebelumnya. Sebelumnya kita udah buat halaman web pakai HTML, dipublish di GitHub page. Kemudian kita udah buat database pakai MongoDB. Nah, sekarang kita akan buat API yang connect ke MongoDB tersebut. Saya di sini akan menggunakan Go. Nah, pertama teman-teman bisa langsung aja go mod init JSON API. Kita init dulu, kemudian saya buat main.go untuk entry point-nya, kemudian di sini saya buat package main, kamu di sini buat function main, di sini fmt println fmt println, di sini hello. Kita tes dulu ya, apakah aplikasinya nanti jalan atau enggak. Nanti coba kita coba import dulu, karena di sini dia nggak auto import ternyata. Nanti di sini dia ternyata nggak baca. Kita coba ketik ulang. Nah, current main.go. Nah, udah muncul. Nah, kemudian karena kita ingin buat API, saya di sini akan coba menggunakan Chi untuk handling routingnya. Di sini bisa pakai Go Chi. Ini. Kita ke getting started. Langsung getting started aja. Nah, kita bisa langsung kopas bagian ini. Oke, kita save. Nah, kalau di save di sini teman-teman bisa kelihatan ya, ada importan yang masih merah seperti ini. Nah, teman-teman tinggal di sini go mod id. Dia nanti otomatis akan install dan nge-import datanya. Nah, sudah selesai. Kita di sini tambahkan fmt println server running running on http localhost 3000. Nah, kita coba jalankan ya, current main.go. Ini dia akan dikompil dulu. Nanti kita bisa akses aplikasi kita di sini. Nah, ini sesuai dengan yang di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia udah jalan. Berarti kita bisa coba ke browser, lalu kita akses browsernya. Nah, ini udah jalan. Nah, berikutnya kita akan buat satu endpoint untuk nampilin semua data JSON kita yang kemarin. Nah, di sini berarti kita misalkan buat namanya coffee shop. Show coffee shop. Nah, kita restart ulang. Habis itu kita coba akses ke halaman ini. Oke, halaman ini udah bisa diakses, berarti sekarang gimana caranya kita connect ke MongoDB. Kita coba buka dokumentasinya dulu, MongoDB pulang.
sini dia ada driver untuk kebutuhan Golang. Nah, di sini kita langsung ke Quick Start. Nah, di Quick Start, nah teman-teman bisa lihat di sini dia harus install ini dan sebagainya. Kemudian ini ada menyiapkan database, kita udah siapkan kemarin. Kemudian di sini ini kode utamanya. Nah, di sini kita bisa coba langsung kopas aja. Kita mau lihat bagaimana prosesnya aplikasi ini berjalan. Nah, kita udah dari sini. Nah, kita tambahkan dia di sini. Nah, ini banyak yang merah-merah. Nanti kita save aja. Nanti dia Golang akan auto import dan memastikan mana aja yang udah ada dan belum. Nah, untuk yang merah-merah seperti ini, seperti tadi kita tinggal go mode view. Nah, dia otomatis akan mendownload kebutuhan yang dari aplikasi, auto import, fix importnya, dan oke, jalan. Nah, kita tinggal jalankan go run my.go. Nah, akan seperti apa? Oke, ini ada informasi error ya. Nah, kita coba lihat kode yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk kodenya sendiri, sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini, dia di awal go.env akan ngeload .env. Nah, kalau error atau kalau nggak ada, maka dia akan balikin error seperti ini. Nah, kenapa ini error? Karena filenya nggak ada. Nah, kita buat aja sekarang di sini. .env. Kemudian di sini ada error berikutnya, you must set MongoDB URL. Nah, itu error itu karena di sini kita akan baca MongoDB URL URI dari file.env, makanya kita tinggal tambahkan saja seperti ini. Nah, setelah udah selesai, berarti nanti akan seperti ini. Nah, kita tinggal coba jalankan ulang. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini error nih. You must set. Nah, kenapa ini? Karena masih error. Nah, masih error karena ini masih kosong ya tadi di .env-nya. Nah, kita bisa coba setting value-nya dengan query string connection yang ada dari Golang kita. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dilihat. Nah, seperti ini kita set. Nah, bagian password ini teman-teman silahkan ubah dengan password masing-masing. Nah, ini saya akan coba setting dulu. Ini saya. Oke. Ya, ini udah saya setting tadi env-nya. Kemudian kita tinggal coba jalankan lagi. Nah, ketika dijalankan ini ternyata udah ada contoh responnya ya, banyak ya. Nah, contoh respon ini akan kita pengen tampilkan di get client jadi coffee shop ini. Makanya di sini kita coba langsung pindahkan aja satu blok ini ke data di sini. Nah, seperti ini. Sehingga nanti datanya akan muncul ketika endpoint-nya di hit atau diakses. Nah, sudah kita coba akses dari webnya. Seperti ini. Nah, ini sukses. Kita coba cek lognya. Nah, ini berhasil. Lalu kita gimana caranya menampilkan di responnya sebagai JSON. Nah, kurang lebih kalau teman-teman mau menampilkan respon jadi JSON, kurang lebih jadi seperti ini ya, teman-teman ya.
Oke. Nah, pertama-tama kita set dulu headernya. Di sini kita buat headernya kita set untuk responnya jadi content type application JSON. Lalu responnya mau seperti apa? Nah, responnya kan kita mau JSON data ini ya. Nah, kita tinggal tampilkan seperti ini aja. Nah, oke, udah. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, berarti ini data kita udah sesuai ya. Datanya dari MongoDB kita udah muncul. Lalu kita perlu penyesuaian sedikit lagi, yaitu di bagian sini. Nah, database-nya kemarin yang kita buat itu namanya GIS, kemudian collection namanya Coffee Shop. Nah, oke. Kemudian di sini saya nggak akan membuat pencarian karena saya pengen nampilin data semuanya. Maka di sini kita tinggal hapus aja. Ini juga kita tinggal hapus. Ini kita hapus juga. Oke, harus ini udah. Nah, kita jalankan ulang aplikasinya. Apa yang akan terjadi? Oke, kita refresh. Nah, oke. Kita udah dapat satu data yang kita punya kemarin yang ada di database kita, database GIS. Lalu ini kan formatnya belum pakai format QJSON ya, ini format data satuannya. Nah, di sini kita akan coba format datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini udah oke. VIN1 kita akan ubah datanya menjadi VIN all karena kita datanya pengen semua datanya yang ditampilkan semua coffee shop. Makanya di sini kita ubah jadi find seperti itu. Kemudian kolom find. Nah, kita di code-nya kita hapus. Kita ubah isinya jadi kursor. Ya, seperti ini. Nah, lalu bagian ini kita modifikasi lagi. Kita cek if error tidak sama dengan nil, maka ini akan munculin error seperti itu. Kemudian kita defer si kursornya, kursor close. Nah, kita defer close. Kemudian habis itu kita bisa nampung datanya. Nah, nampung datanya gimana? Oh sorry, ini ada error ya. Kita harus pasang konteks, konteks to do. Nah, habis itu kita akan buat satu variabel namanya result. Result ini tipenya di sini JSON-M. JSON-M itu apa? Ini teman-teman bisa lihat ya. Yaitu JSON dokumen primitif tipe M. Nah, kurang lebih nanti tipenya seperti ini karena data yang dari data dari MongoDB ini kita tampilkan seperti ini. Jadi kita buat tipe data seperti ini. Lalu habis itu kita cek if error itu for all. Sini kita kasih konteks itu, kemudian kita pointing ke result hasilnya, lalu kita cek. Nah, setelah kita cek, kalau ada error kita panik, respon panik. Nah, lalu kita di sini bisa di sini kita bisa cek dulu sebelum kita proses. Cek nih if result length-nya, berarti kita cek panjang
result length sama dengan 0. Kalau kosong gitu ya, nah kita balikin aja return 0 gitu, jadi kayak nggak ada isinya. Nanti kita tambahkan deh print length data kosong. Nah kalau nggak kosong gimana? Nah kalau nggak kosong kan kemarin kita tahu kalau format dari GeoJSON itu feature tipe ada feature ya. Kita coba cek dulu GeoJSON GeoJSON IO. Nah kurang lebih itu formatnya seperti ini, atau FC GeoJSON. Oke. Nah di formatnya itu kan dia ada tipe, nah seperti ini ya. Dia ada tipe video collection dan feature itu isinya ini. Maka kita akan buat respons seperti ini. Gimana cara buatnya? Kita di sini berarti tinggal buat satu variabel namanya misalkan GeoJSON response. Filenya itu tipenya map. Mapnya itu filenya string dari interval. Terus kita buat kayak data kosong, kemudian di dalamnya itu nanti ada tipenya tadi kan kita tahu feature collection, kemudian featuresnya. Nah featuresnya dari mana? Nah dari result tadi. Nah kita tinggal call seperti ini, result. Nah seperti ini. Nah ini belum pakai. Nah di sini nanti kita tinggal ubah di sini. Kita akan jadikan GeoJSON seperti ini. Kemudian ini passing seperti ini. Ini kita hapus lognya. Kita simpan. Ini ada 2 error. Oke. Coffee shop. Oh ini kita double ya definisinya, harusnya cukup satu aja, ini nggak perlu karena ini dah. Nah kita coba jalankan run main.go. Oke sudah bisa, kita coba refresh halaman kita. Nah oke, ini fiturnya sudah oke. Kalau kita mau cek apa udah atau belum, karena tadi kan nggak formatnya, kita bisa pakai biasanya saya ada JSON viewer. Nah pakai ini teman-teman bisa ngecek apa namanya bentuk JSON-nya seperti apa. Kita paste teksnya, kita viewer. Nah seperti ini ya teman-teman ya, feature. Nah, kalau sudah, kita bisa commit dulu tutorial kita, git add, kita add semuanya, git commit sm add endpoint to get all coffee shops. Nah ini udah beres. Nanti teman-teman berarti tinggal deploy aplikasinya di server teman-teman sendiri. Nah di sini, tapi sebelum itu di sini ada nih, kita ada create env. Nah env-nya ini masuk ke git nih. Baiknya untuk file environment ini kita keluarkan dari git. Nah kita perlu buat satu file namanya git ignore. Nah, dan git ignore ini kita bisa ignore file yang nggak pengen kita ikutkan untuk git commit. Nah kita tinggal git add git commit -n add git ignore. Oke. Nah, buktinya apa kalau ini nggak diikutan? Misalkan kita nambah satu port itu, port 8080. Nah, kita save, maka di sini harusnya kan typo ya, git ignore.
Nah, harusnya ini dia nggak akan kebaca di sini. Kenapa ini kebaca? Kita coba reload halaman dulu. Oke. Oke. Nah, ini sudah. Jadi dia harusnya nggak akan ada perubahan di thread yang di sini untuk file yang tadi .env-nya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan coba baca ulang kode kita. Nah, jadi kita tadi udah belajar gimana kita buat EPA menggunakan Golang. Di sini kita menggunakan C. C ini di sini saya gunakan untuk kebutuhan routing aja. Jadi di sini kita inisialisasi dulu C-nya seperti ini. Kemudian kita tambah log middleware agar nanti ketika diakses kita ada lognya di server. Kemudian di sini kita inisiasi go.env untuk membaca file env. Lalu di sini kita definisikan dua endpoint, hello world-nya di base-nya, kemudian kita coffee shop. Nah, di coffee shop sendiri tadi kita lihat di dokumentasi MongoDB, kita akan baca connection string-nya dari MongoDB dari file env dengan cara seperti ini. Lalu kita buat test connection di sini. Kita disconnect, lalu di sini kita baca data kita keseluruhan. Lalu kita simpan di result untuk arraynya, kemudian kita buat respon, lalu kita balikan dalam bentuk JSON, dan hasilnya kita bisa cek dengan go run main.go. Nanti kita lihat sampai servernya selesai nge-build, lalu kita coba cek endpoint-nya dan udah oke, kita dapat responnya. Nah, untuk nanti teman-teman deploy, teman-teman bisa lakukan build build main.go. Nanti di sini akan tergenerate satu file binary namanya main. Ya, teman-teman tinggal jalankan aja filenya seperti ini. Nah, kita coba jalankan di sini. Hasilnya akan sama seperti tadi, server kita bisa diakses. Seperti ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan drop di komen dan bagikan ke teman-teman yang lain kalau memang misalkan video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.